Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini bahasannya tentang electric vehicle berbanding dengan hydrogen engine, berbanding dengan internal combustion engine. Jadi gue udah bahas tentang motor listrik. Terus gue juga udah bahas tentang electric vehicle secara general, dan mungkin yang belum gue bahas secara spesifik di channel gue adalah hydrogen engine. Ya, dan karena bahasannya menurut gue itu terlalu singkat, jadi gue jadikan satu aja, terutama dengan komparasi dengan ECE atau internal combustion engine, ya, baik itu diesel ataupun petrol. Ya. Nah, mungkin langsung aja ya. Jadi pencarian sumber energi baru untuk kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2 menjadikan adanya penelitian dan inovasi baru seperti kendaraan bertenaga listrik ataupun tenaga dari hidrogen. Ya, masing-masing dari alternatif biasanya memiliki tujuan untuk mengurangi polutan dan emisi karbon yang dihasilkan dari internal combustion engine. Ya, berikut rangkuman ya secara singkat keunggulan masing-masing dari jenis-jenis sumber energi untuk menggerakkan kendaraan tersebut. Yang pertama, ini keunggulan ya. Yang keunggulan yang pertama itu dari internal combustion engine, ya. Satu, refillnya cepat, yang kedua reliable, yang ketiga sudah banyak jenis yang mengembangkan hasil dan riset dari hasilnya itu sekitar udah ratusan tahun yang lalu, ya. Yang keempat, memiliki safety yang cenderung lebih baik. Yang kelima, memiliki densitas energi yang cukup tinggi, ya. Yang keenam, punya suara, ya, ngeng gitu. Ya. Nah, itu keunggulan dari internal combustion engine. Dia nggak cuma ada di motor, dia nggak cuma ada di mobil, tapi ada di kapal laut, ada di bahkan di pesawat pun dia masih sampai di sekarang itu beberapa jenis pesawat itu pakai internal combustion engine. Ya. Yang kedua itu, yang B itu adalah electric vehicle. Keunggulan dari electric vehicle yang pertama, yang memiliki performa dan akselerasi terbaik. Ya. Yang kedua, bagi sebagian orang, senyap merupakan keunggulan. Walaupun bagi gue pribadi itu safety hazard ya, dan ya safety hazard itu buat psikis gue gitu. Gue ngerasa aneh aja gitu kalau bawa mobil atau bawa motor gak ada suaranya tuh, ya aneh aja gitu. Kayak I'm going insane gitu. Terus yang ketiga, memiliki center of gravity dan weight distribution yang lebih baik daripada internal combustion engine ataupun hydrogen engine. Ya, yang keempat, bila menggunakan kurang dari dua rotor dan sumber energi listrik dari green energy, memiliki jumlah polutan yang lebih sedikit. Ya, yang kelima, dia lebih murah dalam pemakaian sehari-hari. Untuk running cost-nya lebih murah. Ya, oke. Okay. Nah, untuk C itu tentang hydrogen engine. Ya, yang pertama itu memiliki polutan yang lebih sedikit daripada internal combustion engine atau ICE. Yang kedua itu masih ada suaranya, ya, jadi nggak sepenuhnya senyap. Yang ketiga, secara bentuk masih mirip dengan ACE, ya, sehingga transisi teknologinya lebih mudah. Yang keempat, bisa sombong gitu, karena pemilik kendaraan ini pasti orang kaya sih, gitu, nggak mungkin orang kurang gitu. Jadi kalau internal combustion engine ini kayak berbagai kalangan, terus VE juga sekarang udah mulai berbagai kalangan gitu kan. Nah, kalau hydrogen engine ini udah pasti sultan lah gitu. Nah, masuk ke dalam pembahasan. Ya. Energi-energi alternatif yang sudah ada saat ini memang masih banyak memiliki kekurangan yang menyebabkan internal combustion engine masih menjadi pilihan utama untuk masyarakat. Ya, karena walaupun kita bicara tentang emisi, yang udah cukup banyak kembali kebutuhan masyarakatnya aja. Gitu. Jadi, walaupun kita ngomongin emisi, ya tapi balik lagi, kalau memang alternatif itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, yang nggak akan dipilih. Ya, hukum supply and demand. Ya. Nah, jadi contohnya aja, kendaraan listrik membutuhkan waktu pengisian yang secara signifikan lebih lama dibandingkan internal combustion engine dengan range yang lebih rendah daripada internal combustion engine. Hal ini disebabkan karena ukuran baterai yang tidak bisa terlalu besar, ya, karena akan mengganggu kestabilan dan keamanan. Jadi nggak cuma kestabilan dan keamanan dari baterai itu sendiri. Gitu. Nah, adapun usaha untuk menyamakan range pada electric vehicle akan berdampak pada bobot kendaraan tersebut yang naik secara signifikan, ya, sehingga dibutuhkan rotor yang lebih banyak, dan pada akhirnya dalam proses pembuatan kendaraan tersebut akan menciptakan polusi yang lebih banyak daripada internal combustion engine. Ya, atau apabila waktu charging kendaraan tersebut ingin dipercepat, akan berisiko overheat baterainya dari charging docknya juga gitu. Jadi ya itu kendaraan listrik, ya kan. Nah, contoh lain untuk kendaraan hidrogen, rata-rata kendaraan hidrogen membutuhkan bobot yang lebih besar daripada internal combustion engine. Ya, hal ini disebabkan karena memang kepadatan energi pada sel hidrogen yang masih belum bisa menyamai kepadatan energi dari internal combustion engine. Bila menghitung volume yang dibutuhkan dalam merubah energi pada sel hidrogen, ya, menjadi energi yang menggerakkan kendaraan tersebut, gitu.
Nah, ada pun jenis kendaraan hidrogen lain yang pada akhirnya diubah menjadi energi listrik dimasukkan ke dalam rotor memiliki masalah yang sama, yaitu kurangnya range ya pada kendaraan tersebut. Belum lagi dari sisi safety, di mana bila tidak menggunakan panel sel hidrogen dan menggunakan liquid hidrogen, maka tangki penyimpanan dari liquid hidrogen membutuhkan ketebalan dan konstruksi yang sangat kuat daripada tangki bensin biasa. Ya. Hal ini memang disebabkan karena hidrogen membutuhkan tekanan yang jauh lebih tinggi untuk mempertahankan ya, hidrogen tersebut pada kondisi liquid. Ya. Lalu pada masalah lain, hidrogen merupakan sumber energi penggerak, ya itu nggak cukup stabil. Dia itu nggak cukup stabil sehingga dalam keadaan mesin mati sekalipun hidrogen bisa lepas ke atmosfer dan akan berkurang jumlahnya gitu. Jadi ya lu bayangin lu ngisi mobil lu full terus kayak sebulan nggak dipakai terus tiba-tiba kosong tangkinya gitu kan, bingung dorong-dorong mobil 2 ton ke pom bensin yang mungkin jaraknya 10 kilometer gitu. Gitu itu untuk hidrogen. Ya. Nah, pendapat pribadi gue ya, untuk saat ini memang gue ngelihat kondisi yang paling mungkin dilakukan dalam mengurangi gas emisi ya itu menggunakan internal combustion engine yang sudah hybrid. Ya, mungkin karena gue masih tinggal di Indonesia ya, mayoritas sumber energi listrik juga berasal dari fossil fuel. Ya, jadi gue nggak terlalu concern soal soal emisi. Ya, walaupun gue mikirin tapi maksudnya ya udahlah sama aja gitu. Maksudnya satunya pakai bensin, yang satunya pakai listrik, tapi listriknya dari fossil fuel. Jadi sebenarnya sama aja, cuman memindahkan tempat polusinya aja gitu. Ya, sehingga gua rasa belum saatnya pindah ke electric vehicle ataupun hydrogen engine ya. Dan gue masih membutuhkan range yang cukup jauh sehingga mobil hidrogen bukan opsi atau mobil electric vehicle juga bukan opsi yang bisa memenuhi kebutuhan gue pribadi. Ya. Sementara untuk mayoritas masyarakat di Indonesia mungkin ya bila ingin ambil andil dalam mengurangi emisi bisa dengan mengambil motor listrik karena mayoritas orang dari Indonesia ini nggak butuh roda 2 menempuh jarak 100 kilometer dalam waktu 1 hari gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu opsinya aja gitu. Ya paling itu aja dari gua, sekian semoga berguna. Green Wombat out.